saya tidak sendiri, saya bersama rekan guru saya guru agama, yaitu silakan Pak perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poniman, tempat mengajar SD 8 Muara Sugihan. Saya mengampu guru pendidikan agama Islam. Baik, hari ini saya akan mempraktekkan supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Baik, guru yang akan saya supervisi yaitu adalah Pak Poniman ini. Jadi, Assalamualaikum Pak Poniman. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita bincang-bincang dulu Pak ya. Ini pra observasi. Jadi sebelum nanti Bapak mengajar di kelas, saya ada beberapa yang kira-kira ini perlu saya tanyakan Pak. Jadi materi apa nanti yang akan Bapak sampaikan? Ya, di kelas yang saya sampaikan itu kepada di kelas 4 itu ada materi tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Itu materi yang akan saya sampaikan di kelas 4. Oh ya. Jadi indahnya saling menghargai dalam keberagaman Pak ya. Lalu tujuan pembelajarannya nanti apa ya Pak? Tujuan pembelajaran dari indahnya saling menghargai dalam keragaman, yang pertama itu siswa mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah. Yang pertama, yang kedua menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang selanjutnya mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan kawan-kawan yang berbeda, dengan teman-teman yang berbeda agama. Kemudian saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain atau toleransi. Kemudian yang terakhir meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dan menghormati orang lain dengan baik. Jadi itu tadi beberapa alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Poniman untuk pembelajaran yang itu ya nanti ya. Lalu iya Pak, ada lagi Pak ya. Kemudian kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai itu capaian pembelajarannya apa itu Pak? Ya, tentu untuk capaian pembelajaran kita sendiri kita kaitkan dengan tujuan kita tadi. Yang pertama kan harus mampu memahami bagaimana keragaman itu sebagai sunatullah. Berarti siswa harus paham terlebih dahulu tentang sunatullah itu sendiri. Kemudian yang saya capai lagi diantaranya siswa mampu bertoleransi setidaknya di dalam ruang kelas di lingkungan sekolah itu dengan baik. Itu bagaimana cara menghormati dengan kawan yang berbeda suku, yang berbeda budaya, dan yang berbeda agama. Seperti itu. Baik, itu tadi capaian-capaian yang akan dituju oleh Pak Poniman ya sebagai guru agama tadi. Satu lagi nih Pak, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Poniman ini untuk menyampaikan pembelajaran tersebut? Ya. Kalau untuk strategi dari materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman ini, itu sebenarnya banyak sekali strateginya. Tapi strategi yang akan saya sampaikan nanti pada pembelajaran yang akan saya laksanakan, di antaranya ada project based learning atau PJBL. Nah, jadi siswa itu akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok, kemudian saya kasih proyek pengerjaan untuk masing-masing kelompok tentang keragaman. Itu berdiferensiasi juga Pak ya? Ya, kita bedakan juga kan anak-anaknya berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki anak-anak seperti itu. Baik, baik Pak, sangat bagus sekali tujuan pembelajarannya, kemudian apa yang akan dicapai, lalu strategi yang dipersiapkan oleh Pak Poniman ini sangat bagus sekali. Baik, ini kira-kira kapan mau dilaksanakan Pak? Ya, insya Allah minggu depan akan langsung dilaksanakan mengenai pembelajaran tentang indahnya saling menghargai dalam beragama ini kepada kelas 4.
insya Allah minggu depan langsung kita praktekkan di kelas dengan baik. Baik, terima kasih Pak Poniman. Saya tunggu nanti juga di minggu depan ya untuk pembelajarannya. Saya akan mengobservasi untuk melihat bagaimana nanti Pak Poniman mengajar di kelas seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Poniman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam tentang tema kita keberagaman. Ya, nanti sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam pembelajaran kita dapat keberkahan, dapat ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mari silakan ketua pimpin doa. Buka dulu, siap gerak berdoa dimulai. Ya, sebelum mulai pembelajaran Bapak mau tanya, melanjutkan materi yang kemarin tentang keberagaman. Apa itu keberagaman? Macam-macam. Nah, keberagaman itu anak-anak sebagai sunatullah. Apa sunatullah? Nah, keragaman itu sunatullah, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah atau sebagai ketentuan Allah. Tadi anak-anak tahu ya, keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam. Kemudian mengungkapkan perasaan bagaimana bergaul dengan teman yang berbeda suku, yang berbeda agama, itu nanti bagaimana anak-anak. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Biar berbeda, biar beragam, harus saling menghargai dan menghormati. Ya, tugas kita pada hari ini anak-anak untuk membuat warna di proyek ini. Tahu? Ini poster tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang ada di mana? Di Indonesia. Apa ini bacanya? Indonesia. Kemarin anak-anak sudah tahu keragaman suku yang ada di tempat kita. Pertama ada suku Bugis paling banyak. Kedua ada suku Jawa. Ketiga ada suku Sunda. Nah, di sini ada bermacam-macam suku yang ada di Indonesia. Nah, jadi sehari ini Bapak bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mengkreasikan, mewarnai poster yang ada di depan, yang ada di kertas anak-anak. Itu tulisannya apa? Berbeda-beda tetap satu Indonesia.
artinya biarpun kita berbeda suku tetap satu Indonesia. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling mencaci, apalagi berkelahi. Karena keragaman ini adalah sunatullah atau ketentuan Allah, harus saling menghormati. Ayo silakan anak-anak, kita kerjakan bareng-bareng anak-anak berdasarkan kelompoknya. Ayo silakan langsung diwarnai. Warnanya yang menarik, yang paling menarik itu nanti yang paling bagus Pak nilainya. Ayo silakan anak-anak. Yo kelompok 1. Langsung kerjasama boleh. Saya boleh langsung kasih tanda biar bagus. Nanti warnanya merah atau kuning. Boleh. Ayo kelompok 3. Ayo silakan. Ya nanti yang gambar orang ini diwarnai juga yang menarik ya. Jadi gambar orang ini juga nanti diwarnain. Ya itu nanti diwarnainya apa? Merah putih boleh makanya. Tapi yang diwarnain yang dalam sini aja. Ayo silakan langsung. Warnanya kesepakatan kelompok ya, nggak bisa warna apa gitu. Ayo kawan-kawan, nggak bisa warna apa. Ayo. Ayo kelompok 2. Ya boleh ya, ini juga. Ya sudah selesai mewarnai nanti langsung boleh diperlihatkan ke kawan-kawannya maju depan. Ini karya kelompok 1, ini karya kelompok 2, ini karya kelompok 3. Yuk silakan sama-sama. Yuk begitu ayo. Ya yang gambar ini langsung diwarnai. Tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini langsung boleh diwarnai tuh. Diberhenti dulu. Nomor 1 belum? Nah itu sudah mau hampir selesai. Rapi kelompok 1 ini. Diam-diam. Ya, dikit lagi kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Sudah sampai mana warnanya? Oh ya, masih agak banyak. Kelompok 3. Ya, masih sedikit lagi. Ayo. Ini langsung digaris kayak gini aja. Ayo, kerjanya secara berkelompok. Kelompok 1, 2, 3 kerjanya berkelompok. Jangan ada yang tidak mewarnai ya. Biar cepat selesai. Kelompok 1 telah menyelesaikan pembuatan proyek atau pembuatan poster tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ini kelompok 1 siapa namanya? Rizky. Yang ini? Zainal. Yang sebelah sana? Arya. Ya, omongan kelompok 1 yang berisi Rizky, Zainal dan Arya telah menyelesaikan tentang keberagaman. Ini keberagaman suku yang ada di Indonesia. Berbagai macam suku ya yang ada di Indonesia. Sudah bagus, warnanya sudah bagus, ini sudah menarik. Kelompok 1 sudah selesai melaksanakan tugasnya. Ya silakan kelompok 1 duduk kembali. Ayo. Anak-anak,
Tadi ada kelompok yang sedang menyelesaikan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Itu keragaman suku sini yang sudah diwarnai oleh kelompok 1 tadi. Kelompok 2 sudah hampir selesai, kelompok 3 juga sama. Nah, jadi macam-macam suku yang di Indonesia ini sangat banyak ya. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan karena semua sudah sunnatul. Apa tadi sunnatullah? Ketentuan Allah, semua ciptaan sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Ya, nanti kalau ketemu dengan orang yang berbeda suku tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Ya, coba sebelum kita tutup pembelajaran, anak-anak tepuk semangat semuanya. Yuk, kita bahwasanya kita masih semangat nih, kita masih semangat. Anak-anak 1, 2, 3, tepuk semangat. Berarti masih semangat, nanti sampai rumah juga belajarnya harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat ya. Siap semangat? Siap semangat? Siap. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Yang laki-laki tadi udah balik ya? Baiklah, kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak Poniman. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini, Bapak Poniman kan sudah melaksanakan praktik mengajar. Tadi saya lihat juga sudah bagus. Semuanya sudah berjalan dengan bagus, termasuk tujuan pembelajarannya sudah bagus, kemudian pengembangan yang tidak dicapainya tadi capaian pembelajaran juga bagus, strategi yang diterapkan juga sudah bagus juga Pak Poniman ya. Kemudian kita bercakap-cakap Pak ya setelah observasi ini. Jadi kira-kira ada nggak kesulitan Pak Poniman ketika mengajar tadi? Iya, untuk kesulitan dalam mengajar tentu ada Pak ya. Apalagi dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Kadang dalam pembentukan kelompok aja sangat susah sekali. Kadang dibentuk kelompok 1 dia tidak mau ke 1, kemudian kelompok 2. Kemudian itu salah satu kesulitan dalam membentuk kelompok. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Kemudian yang selanjutnya pemahaman tentang apa itu sunnatullah sendiri, ketentuan Allah itu mereka juga masih banyak ini. Kenapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Kenapa tidak disamakan saja? Iya, itu jadi pertanyaan anak-anak ya. Iya, jadi untuk kesulitan sendiri menjelaskan dengan bahasa yang benar-benar sederhana dan mudah dipahami anak itu yang agak susah. Kemudian ada nggak aspek-aspek atau strategi pengembangan yang istilahnya belum bisa dilaksanakan tadi? Kalau untuk aspek pengembangan yang belum bisa dilaksanakan, alhamdulillah sementara ini sudah tercapai aspek-aspek tersebut ini. Hanya ada beberapa yang harus dimaksimalkan lebih tercapai. Jadi perlu sebenarnya udah bagus semua Pak ya, udah bagus semua. Kemudian yang perlu ditingkatkan ya tetap kita harus sedikit banyak pada kekurangan dikit lah ya, kekurangan biasa. Kemudian kira-kira Pak apa yang harus diperbaiki dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Ya, kalau menurut saya yang harus diperbaiki pertama dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu ada seperti media pembelajarannya, ya kan, media pembelajaran yang lebih
mudah dipahami oleh siswa. Kemudian tadi seperti saya katakan bahasa penjelasan yang sederhana sesuai dengan jenjang anak kelas 4 itu sendiri. Itu bahasa penyampaian yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Itu menurut saya yang harus yang harus ditingkatkan ke depannya seperti itu. Tetap tadi apa? Perangkatnya Pak ya? Iya, perangkat medianya itu perlu diperbaiki lagi. Kemudian gini Pak, jadi saya juga mau menanyakan tentang topik percakapan kita ini. Jadi bagaimana rasanya ketika diobservasi seperti ini Pak? Ya alhamdulillah dengan adanya observasi seperti ini Pak ya, ini bisa meningkatkan kinerja saya ini dalam proses pembelajaran gitu. Jadi saya bisa mengecek bagaimana ketercapaian pembelajaran saya. Alhamdulillahnya juga bisa memaksimalkan menambah motivasi dalam proses belajar mengajar di kelas itu sendiri Pak menurut saya. Ya, jadi artinya kita bisa merefleksi diri kita, kemudian Pak Poniman juga jika ada permasalahan-permasalahan bisa istilahnya Pak Poniman bisa menemukan solusi atas permasalahan Pak Poniman sendiri tadi, gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari refleksi kesulitan, kemudian apa yang harus diperbaiki, lalu apa istilahnya tentang observasi kita ini, kemudian rencana tindak lanjut Pak Poniman selanjutnya apa ini? Ya, untuk rencana tindak lanjut saya mungkin akan menambah bahan-bahan Pak ya, bahan-bahan tambahan untuk memaksimalkan penyampaian materi, bahan-bahan materi maksud saya Pak, tambahan gitu kan. Seperti dari media, mungkin akan saya tambahkan dengan media-media yang lainnya yang lebih mudah dipahami siswa. Kemudian untuk penjelasan, mungkin saya akan mencari bahan dari buku yang lainnya, bahasa yang mudah dipahami oleh jenjang siswa kelas 4 itu sendiri. Jadi tidak terpaku dengan buku yang sudah ada, kita kembangkan dengan materi-materi dari buku yang lainnya yang berkaitan dengan tema indahnya saling menghargai dalam beragama. Baik Pak Poniman, terima kasih. Sama-sama. Bincang-bincang kita pasca observasi. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak Poniman selaku guru agama di SDN 8 Parasudihan. Sekian dari saya dan Pak Poniman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Poniman. Wassalamualaikum.